kali ini sebuah keberuntungan saya dengan teman-teman karena beliau hadir belanja masalah di rumah aspirasi. Selamat sore Mas Haris. Kapan datang itu ngomong? Datang kemarin datang. Kami sudah nunggu sebenarnya di studio, cuma karena ada miskomunikasi aja saya naik. Beliau-beliau ini orang Klawi, kalau saya dari Tegal. Janjian di sini dan hanya orang-orang hebat lah yang ketemu dengan orang hebat. Mas Haris punya program apa ini di Rumah Aspirasi ini? Ya, di Rumah Aspirasi kali ini kan datang sebagai lanjutan dari kunjungan reses ya. Kemarin saya ke Tegal untuk membagikan sembako. Ya. Nang burine titik Kawedan. Itu ya. Oh iya, di Paweden. Betul. Kita bagi sembako di sana di Paweden titik Kawedannya. Iya, di belakang burine. Iya. Gereja dengan Paweden. Itu gereja DKI. Tukang becak. Terus sorenya ini sobel ngono. Iya. Sobel ngono wong Tegal dinapal. Sebelum sorene meninjau aspirasi desa Mejahem Barat. Karena kita, saya kan Komisi 6. Betul. Komisi 6 kan kita menggelontorkan banyak aspirasi. Yang membedanya apa Komisi 6? Komisi 6 itu nomor 1 adalah Kementerian BUMN beserta seluruh BUMN-nya. Ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Investasi, dan Kementerian Koperasi dan UKM. Itu kementerian ada 4. Nah, kebetulan ini nyambung ini. Kami kan di komunitas nelayan Pantura. Nah, nelayan Pantura ini kan jelas ada UKM, UMKM-nya. Salah satu contoh adalah perdagangan ikan asam. Ya. Nah, ikan asam, kemudian ikan panggang. Nah, ini barangkali ada di Kementerian Ekonomi Kreatif apa bisa diakseskan Mas Haris. Iya. Nah, kalau ekonomi kreatif kebetulan bukan mitra dari Komisi 6, bukan. Tapi urusannya dengan nelayan itu penting nemen nih. Saya sudah bicara sama Pak Erick Thohir, saya sudah bicara sama Menteri Koperasi dan UKM, Pak Teten, ya. Pak Teten, Mas Duki. Jadi kita mau khusus untuk Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes, kita akan sediakan SPBU khusus nelayan. Oh iya, SPBN namanya SPBN, ya. Betul. Karena apa? Karena selama ini kan nelayan kesulitan. Betul. Ya, tuku BBM larang, ya. Wis susah larang ya. Dan tidak boleh pakai drigen. Tidak boleh pakai drigen, diudak-udak anaknya Gustam. Karena ya, nah jadi harus diadakan nelayan. Nah, paling tidak nelayan dulu. Ya, membeli pada harga subsidi. Ya, itu Tegal dan Brebes akan segera Tegal di Pantura. Terus kemitraan kan butuh tempat. Nah, itu yang memiliki harus koperasi. Oh, setuju. Jadi tidak boleh pengusaha besar kayak Gustaf. Saya ikutnya UMKM, Pak. Jadi harus dimiliki oleh koperasi nelayan. Namanya jelas, kapalnya jelas, by address-nya jelas, ya. Jadi itu yang bisa membeli. Sampai saat ini kita baru bisa nelayan. Padahal petani kan sebenarnya perlu. Iya, betul. Untuk traktornya dan segala macam. Tapi isi angin. Karena ngendalikannya kan masih susah. Ya. Terus gini Pak, terkait dengan musibah ya. Kalau banjir ada dana bencana alam yang dibantu oleh pusat. Nah kalau kebakaran itu mana? Kemarin kan kapal saya kena kebakaran. Nah itu kan kasihan ini, habis corona, ngurus surat izin kangelan, hajar kebakaran. Jadi saat ini nelayan pada titik nadir yang gitu. Bisa enggak ini ada dana khusus yang dialokasikan kelautan itu ya kan? Saya kan BUMN. Jadi di Kementerian BUMN, anggota DPR kan duwe peluru. Ya, kita punya peluru yaitu CSR. CSR-nya kita gelontorkan ya. Sisa-sisa keuntungan dari perusahaan BUMN yaitu 2% yang digelontorkan untuk membantu masyarakat di daerah pemilihan kita. Dapil kita ada 600 desa kira-kira kita tangani. Tahun lalu kita sudah keluar kira-kira sekitar hampir 120 titik CSR. Ya, mulai dari pembangunan talut, pengerasan jalan yang tidak didanai APBN. Jadi yang jalan provinsi orang bisa, jalan kabupaten orang bisa, jalan nelayan bisa, jalan petani bisa, ya masjid, musola, pesantren, madrasah itu banyak sekali yang kita danai, ya termasuk juga
tempat ibadah yang lain seperti gereja dan segala macam kita gelontorkan CSR itu. Nah kalau untuk kebetulan saya usahanya berkembang mengembangkan ke wilayah Paribaya, desa wisata yang dulu ditutup oleh si Entus ya. Entus, Nah ini dikembangkan apa sih yang untuk bisa desnya itu? Bisa. Kalau pengembangan desa wisata ya itu bisa nanti kita bantu lewat CSR. Desanya. Tapi CSR itu rencananya untuk pembuatan. ya terserah mau untuk apa. Kepentingannya apa Iya, ya? Gustam. Tapi kan kembali lagi Gustam kita kan harus realistis. Oh iya. Sebelum Iya. melanjutkan saya makan Makan tahu enak tahu dulu ini. Heeh. Sahabat ini tahu upil ya, mudah-mudahan. Tahu Aslawi. Tahu aci, Tahu tahu alas, aci. tahu alas. Iya. Kalau tahu upil kan Tahu saya makan peletok. tahunya, kamu yang makan upilnya. Itu tahu letok. Oh, tahu letok. Saya nyicipi dulu nih. Mas. Iya. Sambil terus berlanjut. Dahare sambil meletok. Ya jadi kelalen dong Mas. Nanti meletok. Kemitraan CSR. Ya CSR, jadi CSR kita gelontorkan, sebelum CSR digelontorkan kita lakukan penelitian di lapangan dari tim kita apakah memang layak untuk didanai. Yang nomor satu, layak dalam arti bukan dimiliki oleh perorangan, ini harus dimiliki yayasan, dimiliki koperasi, dimiliki Boleh. Karang Taruna, dimiliki desa, apapun, ya bukan perorangan. Ini nomor satu. Yang kedua tentu karena ini bisa turun dana ini adalah karena kewenangan saya sebagai anggota Komisi 6. Tentu saya akan melihat kira-kira dampak elektoralnya nang ono wimen, ya milih ora. Nah, Ya, aku setuju. penting oh, ya. Setuju. Ya, Kalau menurut kamu. asik. Nah, orang penting ya, penting oh. Dengerin ya. Iya. Ini kan Ya. teman-teman kita dari Tegal Brebes Lawi ini ada. Nah, Seperti ini ada cashbacknya, ada feedbacknya, ada simbiosis mutualisme. Ya. Gitu mal. Ya, jadi kalau memang dianalisa memang layak, kebutuhan masyarakat terpenuhi, segala macam bermanfaat untuk masyarakat, ada dampak elektoral yang cukup, ya kita akan support itu. Ya setahun ada 4 periode, ya. Dan yang paling penting ini Gustam ya, yang teman-teman juga kudu tahu bahwa berapapun angka yang kita gelontorkan, CSR itu angkanya antara 50 sampai 100 juta lah kira-kira per project. Lumayan, kan? Lumayan. Ya. Dan saya sebagai anggota dewan tidak minta 1 perak pun. Jadi ya, ngomong jenengan tanda tangan 1 ya 1. Tanda tangan 50 ya 50. Jadi langkah sih ngintit. Nggih. Dari dewane ya. 100. Ora masih dientit iki bahasa Iya, anu lho. bahasa Bahasa Selawi, Tegal. bahasa Tegal loh. Dientit toh. Dikuting. Misalnya keluar 50 jatah cuma 2 Oh, enggak, enggak. Iya sumpamanya itu namanya Enggak ini ada. kan enggak Seket ya lempeng seket. seket ya Pak. 50 ya 50 clear. Ya, heeh. Tapi Gitu. berbasis kinerja. Ya. Artinya sesuai dengan proposalnya gitu loh. Pak. Iya, dampak elektoralnya kayak apa? Ya. Kemarin yang kita lihat adalah pembangunan lapangan voli di Mekarsem Barat. Ya. Sebelumnya adalah madrasah ya, di Jembayat, Margasari ya, pembangunan madrasah, kemudian masjid, kemudian pesantren, ya. Kemudian itu apa Mas Eko, Misalnya kan pesantren? maksudnya rumah tahfidz boleh kan? Madrasah boleh kan? Boleh. Yang penting Pengajuannya kemana? yayasan, yang penting punya Iya, yayasan. yayasan. Iya. Lewat Mas Haris ya nanti. Di- Oke, saya tak Juga kan. air bersih itu. Jadi banyu kotor dimasukkan ke dalam mesin itu, kira-kira harga mesinnya 100 juta. Keluar sudah bisa diminum. Bisa Nah, dan itu pemasangan berikut segala macam tidak dipungut bayaran. Nah, wis gari nang ndi gone colokan listriknya mbak ndi, ya metu langsung banyune metu. Sebenarnya ada lahan ya. Ada lahan. Ya ndak gede kok mesinnya kira-kira ya segede wong lah. Nah, orang itu itu sudah di pondok pesantrennya Kiai Hambali Usman. Oh iya, Iya. yang kemarin ya. kira-kira seperti itu. Nanti saya di kampung nelayan kebetulan lagi mendirikan rumah tahfidz. Rumah tahfidz adalah khusus untuk anak-anak nelayan yang menghafal Al-Quran. Ini yang sudah Hafiz berarti. Iya, Hafiz Quran. Hafiz Quran. Jadi dan saya akan ajukan pertemuannya. Monggo. Biar belajar lelah. Monggo. Karena setengah jalan ini mandek. Turunannya 2 lantai. Awalnya kami cuma karena terpuruknya ekonomi nelayan dan seperti ini aja bahasa Tegaling ke Tangerang. Ya. Bahasa Tegaling ke Tangerang ini mumpung ketemu beliau ya tidak. Ini Terus selain program CSR ini
Kemana saja Mas Haris? Oh, kita banyak melakukan Pembagian sembako. Iya, pembagian sembako. Ketika ada bencana, ya bencana nang Padasari, bencana nang ngene, Dharma Suci kemarin ya. Dharma Suci anak-anak bergerak kita ngirim Kemarin 4 terakhir truk Pager Barang. Ya, Angin Pager puting Barang, beliung, angin angin puting puting beliung, beliung. kita kirim sembako ke sana. Kalau Dharma Kampung Suci nelayan. semen. Semen Ya, itu Karena longsor ya, jadi ya, semen ya. karena bergerak gitu. Kita Yang orang dropping di negara kan yang sampahan ya. sama Jatinegara juga. Iya, saya pernah beli cuma atasnya tuh. Bisa bulu kodok. Iya. Oke Mas Arif sahabat, ini durasinya biar tidak panjang kita cut dulu. Jadi, Tetap salam sehat Suci Selawase. bersama Mas Haris. Selawase. Kita kompak. Merdeka. Merdeka.